Aku mendesah pelan saat aula perjamuan menjadi riuh, sedikit terkejut dengan perhatian tak terduga semua orang. Kupikir itu hadiah sederhana, tapi ternyata tidak ya. Bukan ini yang aku inginkan. Aku memaksakan sebuah senyum, lelah dengan semua rasa ingin tahu yang tak terduga dari orang-orang. Aku ingin segera pulang dan beristirahat. Pada saat itu, ayahku mengulurkan tangannya kepadaku. Ayo pergi. Akan menyenangkan untuk pulang sekarang, tetapi kami hanya pindah ke satu set kursi di dekat jendela dan duduk. Agak canggung duduk bersama ayahku seperti ini. Aku menatapnya dengan pikiran ini, tetapi dia menatap ke tempat yang jauh dengan ekspresi dingin. Sepertinya berada di sini membuatnya dalam suasana hati yang buruk. Meskipun aku tidak memaksanya untuk ikut, aku merasa agak tidak nyaman. Tidak, aku seharusnya tidak terlalu memperhatikannya. Aku berpaling dari ayahku dan melihat ke tengah aula perjamuan, tempat para wanita dan pria menari berpasangan. Pemandangan yang indah sekali. Aku cukup terhibur oleh pasangan-pasangan yang berpakaian indah yang bergerak dengan sangat ahli, sehingga aku merasa seperti sedang menonton pertunjukan penari profesional yang luar biasa. Sudah kuduga lebih menyenangkan menonton orang lain menari daripada menari sendiri. Aku masih duduk di sebelah ayahku ketika aku melihat punggung sosok yang kukenal, yang dikelilingi oleh banyak wanita. Hah? Dia agak mirip Mikhail? Apa itu dia? Bahkan jika itu benar-benar dia, aku ingat peringatan yang pernah kuberikan padanya di masa lalu, yang memintanya untuk tidak pernah muncul lagi di hadapanku. Dunia ini memang sempit, tapi dia tidak mungkin datang ke perjamuan ini kan? Aku tahu Mikhail tidak suka datang ke pesta, jadi kecil kemungkinan dia benar-benar datang. Hal terakhir yang kuinginkan adalah terlibat dengannya, karena banyak orang yang menganggapnya sebagai pria tampan yang malang yang telah diganggu olehku, si wanita jahat, selama 2 tahun ini. Aku akan pergi ke teras dan tinggal di sana sebentar, ayah. Dia mendesah sebagai jawaban dan berkata, baiklah. Aku khawatir dia akan memerintahkanku untuk memenuhi tanggung jawabku sebagai rekannya. Jadi, aku merasa lega karena dia mengizinkanku. Aku bangkit dari tempat dudukku dengan suasana hati yang baik ketika dia berbicara lagi. Jangan lupa, aku ada di sini. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, perasaan terbebani mulai terasa dalam diriku. Aku bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Pikiran untuk tinggal di ruang perjamuan lebih lama lagi membuatku kelelahan. Jadi aku berjalan dengan susah payah menuju teras. Banyak orang yang memperhatikan Lady Ployen memasuki teras dengan tatapan penuh penyesalan. Sayang sekali aku tidak bisa memintanya menjadi pasanganku. Tatapan mata sang duk yang bermusuhan itu membuat orang-orang tidak berani mendekatinya, apalagi memintanya menjadi pasangan mereka. Mikhail mengerutkan kening. Sebagai salah satu dari orang-orang ini, dia menyadari kehadiran Jubilian sejak dia memasuki ruang perjamuan. Dia pergi ke teras. Apakah dia memberi isyarat kepadaku? Dia hendak mengikuti Jubilian ketika Duk Ployen yang sedang duduk berdiri dan bersandar di dinding dekat pintu masuk teras. Sialan. Mikhail bahkan tidak bisa melangkah maju karena pria yang dulu menunjukkan kebaikan padanya kini memancarkan permusuhan yang nyata. Meskipun pertemuan yang tidak mengenakan ini membuat Mikhail merasa tidak nyaman, Regis mengangkat sudut bibirnya. Ini konyol, aku tidak percaya dia orang yang tidak menyenangkan. Dulu, Regis bersikap baik kepada Mikhail hanya karena Jubilian menyukainya. Namun, sekarang setelah mereka berpisah, Regis tidak mau repot-repot dengan seseorang yang tidak lebih dari sekedar pengganggu. Ketika dia berbalik, sang duk mengendurkan tatapan tajamnya. Aku tidak bisa merusak jamuan yang sedang dinikmati putriku hanya untuk berurusan dengan pengganggu seperti dia.
Ketika aku meninggalkan ruang perjamuan yang pengap dan memasuki teras, aku merasa lebih mudah bernafas. Karena aku berada di lantai pertama, taman keluarga Arlo terhampar di hadapanku. Senang rasanya kalau suasananya tenang. Aku menatap kosong ke arah taman dan menarik nafas dalam-dalam. Angin membawa aroma segar dan harum ke arahku. Meskipun bunga-bunga berwarna-warni itu dipangkas oleh tangan manusia, bunga-bunga itu tetap merupakan produk alam yang indah. Aku mulai merasa tenang saat melihat bunga mawar bergoyang tertiup angin. Aku harus pindah ke pedesaan saat aku sudah mandiri. Menanam bunga dan memulai pertanian juga merupakan ide yang bagus. Saat aku sedang membuat rencana untuk masa depan, kelopak mataku perlahan turun. Aku mengantuk. Aku merasakannya semakin berat. Aku hampir menggosok mataku tanpa sadar ketika aku berhenti. Aku hampir lupa kalau aku memakai riasan. Aku bisa mengacaukannya jika aku menyentuh wajahku. Saat itu, tiba-tiba aku merasa ingin menguap. Jadi, aku menutup mulutku dan menghembuskannya dengan kepala menunduk. Air mataku keluar lagi. Riasan wajahku tidak boleh terhapus hanya karena beberapa tetes air mata. Air mataku selalu keluar saat aku menguap, tetapi aku tidak dapat menahan fenomena fisiologis ini. Bedak badanku tertinggal di rumah. Aku tetap menyeka air mataku, berharap tidak akan ada kejadian malang yang membuatku harus memperbaiki riasanku. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku menoleh ke arah suara yang kukenal dan melihat wajah yang sangat menarik muncul. Dia adalah orang terakhir yang kuharapkan akan kulihat. Apa yang dilakukan murid ayahku di sini? Bagaimana bisa kau? Aku mencoba bertanya padanya untuk meminta penjelasan, tetapi terhenti ketika jari-jarinya yang panjang dan maskulin dengan lembut menyeka area di sekitar mataku. Apakah ada yang mengganggumu? Tanyanya dengan suara kasar, mirip geraman binatang buas. Tidak seperti sentuhan lembutnya yang telah menghabus air mataku. Murid ayahku menatapku dengan mata merah yang tajam. Lelaki itu melirik langit biru, bunga mawar yang semarak, ruang perjamuan yang ramai, dan tamu-tamu yang mesra yang memamerkan kasih sayang di teras. Sebagai seseorang yang telah selamat dari banyak pengalaman mendekati kematian, Max merasa kesal dan tidak nyaman dengan lingkungannya. Mungkin akan sulit untuk menemukan satu sama lain, jadi silakan tetap di tempat pertemuan yang telah diatur yang mulia, kata Fresia kepadanya. Max mencoba menahan kebosanannya dengan memikirkan permintaan tulus Fresia, tetapi ini sulit dilakukan, mengingat dia telah bersembunyi di pohon sepanjang hari. Apa aku pergi saja? Meskipun dia ingin membatalkan rencananya dan segera kembali ke Salon Blooms, dia berlatih bersabar. Ada banyak hal yang bisa didapat dari pesta ini. Banyak bangsawan yang bekerja di istana kekaisaran hadir di sana. Max memutuskan bahwa akan menjadi ide yang bagus untuk mengingat siapa saja yang mendekati gurunya dan menghentikan mereka sejak awal nanti. Meskipun sudah bertekad, Max tiba-tiba teringat pada Jubilian yang mengenakan gaun indah dan menari di pelukan orang lain. Sekarang dia seharusnya sedang menari kan? Tatapannya menjadi semakin haus darah saat dia menatap ruang perjamuan. Jika aku mengungkapkan identitasku dan masuk sekarang, Max diliputi oleh dorongan kuat ini ketika pintu teras tempat pertemuannya dengan Fresia terbuka. Saat melihat siapa orang itu, dia membelalakan matanya. Jubilian. Awalnya dia mengira dirinya berhalusinasi, jadi dia mengerjap untuk memastikan bahwa orang yang memasuki teras itu memang benar Jubilian. Kenapa dia datang ke sini? Berbagai pikiran memenuhi benaknya, tetapi dia merasa anehnya puas dengan penampilannya, sehingga pemandangan yang membosankan dan menjemukan itu kini tampak hidup. Kurasa dia suka mawar karena dia menatapnya dengan sangat serius. Max tersenyum tanpa sadar saat mengamatinya, tetapi ia segera bingung dengan apa yang dilakukannya selanjutnya. Tunggu, mengapa dia menundukkan kepalanya? Ketika Jubilian mengangkat kepalanya lagi, ia menyadari alasannya. Apakah dia menangis? Ia pikir ia berhalusinasi lagi, tetapi pemandangan air mata menetes di matanya yang berkilau seperti permata itu tidak salah lagi. Pada saat itu,
Kata-kata Fresia yang memintanya untuk tetap berada di tempatnya kembali terngiang di benak Max. Max tidak menghiraukan permintaannya dan melompat dari pohon. Aku menatap murid ayahku dan sedikit mengernyit. Apa sih yang tiba-tiba dia katakan? Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan tentangku, tetapi aku tetap putri tunggal seorang duk. Meskipun aku terkenal kejam kepada orang lain dan tidak pernah mengalami kesulitan, sepertinya dia menganggapku sebagai orang yang mudah ditipu karena aku telah bersikap baik kepadanya. Katakan padaku, kata murid ayahku dengan nada haus darah, seolah sedang menginterogasiku. Aku menatapnya. Jika aku memberitahumu siapa yang menggangguku, apakah kau akan menghukum orang itu? Ya, lagi pula aku sudah berjanji untuk membantumu, jawabnya segera. Aku menghela nafas, bingung dengan betapa mudahnya dia memutarbalikkan kata-kataku. Pria bodoh, membantuku hanya akan membawamu lebih dekat pada kematian. Meskipun aku mengabaikan kesombongannya karena tidak ingin terlihat angkuh dan arogan, bangsawan lain tidak akan sebaik itu. Bagi mereka, berbicara santai kepada bangsawan dianggap sebagai pemberontakan, dan mereka tidak akan ragu untuk memberikan hukuman keras seketika. Sebagai orang biasa, dia akan menghadapi akhir yang sama jika berani menggunakan kekerasan terhadap seorang bangsawan. Mungkin bahkan itu saja tidak cukup. Dia mungkin menggertak, tetapi orang ini, dia mungkin benar-benar akan melakukannya. Setelah mengamati murid ayahku selama beberapa hari, aku menyadari bahwa dia tidak tahu banyak norma sosial, hampir seperti dia dibesarkan di alam liar. Pikirannya seperti selembar kertas kosong yang dapat menyebabkan kematiannya jika dia tidak berhati-hati. Kami sudah saling kenal cukup lama, jadi aku tidak bisa membiarkannya mati. Meskipun kami tidak dekat, terkadang aku merasa nyaman dengan orang ini. Dia tampaknya tidak memiliki motif tersembunyi dan memperlakukanku seperti orang normal, bukannya seperti Lady Floyen yang sulit didekati. Permisi, dia menoleh ke arahku. Ya, jika kamu ingin membantuku, bicaralah secara formal kepadaku di depan umum, kataku. Apa? Tanyanya seakan-akan aku baru saja mengatakan sesuatu yang konyol. Aku masih dalam situasi di mana aku diabaikan oleh orang-orang di masyarakat kelas atas. Aku mengulanginya. Seberapa lucu mereka menganggapku jika kau saja bahkan tidak menghormatiku. Dia menatapku sebagai tanggapan, tenggelam dalam pikirannya. Aku menatap matanya yang merah dan berkata, kau bisa mendapatkan musuh atau teman tergantung pada bagaimana kau berbicara, terutama jika itu menyangkut bangsawan. Meskipun ini akan menjadi cerita yang berbeda jika sistem kelas dihapuskan, aku hanya memperingatkanmu untuk berhati-hati. Mata merahnya terus menatapku saat aku selesai bicara. Kalau dia tidak puas, sebaiknya dia langsung bilang saja daripada menatapku dengan serius. Kenapa dia menatapku seperti itu? Sebelum tatapannya makin aneh, dia mengangguk pelan. Bagus sekali, dia tampak seperti anak yang patuh saat mengangguk. Tanpa sadar, aku ingin membelai rambutnya, seolah memujinya, tetapi buru-buru menarik tanganku sebelum melakukannya. Oh, kenapa kamu ada di sini, di pesta? Tanyaku. Karena pekerjaan, jawabnya pelan. Ya, ini masuk akal. Bukan hal yang aneh bagi para bangsawan untuk menyewa tentara bayaran sebagai penjaga keamanan untuk pesta. Aku sempat penasaran apakah dia memenuhi syarat untuk bekerja sebagai penjaga sementara. Tetapi itu tidak menjadi masalah besar jika dibandingkan dengan penampilannya yang sangat tidak biasa bagi orang biasa. Jika bangsawan berbicara kepadamu, kamu harus menanggapinya dengan formal, oke? Kataku, memastikan dia mengerti untuk meredakan kekhawatiranku. Dia mendesah. Baiklah. Meskipun dia sudah menegaskan, aku tahu betapa bodohnya dia tentang dunia dan juga sombongnya dia. Jadi aku mengulurkan jari kelingkingku. Berjanjilah padaku. Dia mengerutkan kening sebagai tanggapan, lalu mendesah dan dengan lembut mengaitkan jari kelingkingnya di jariku. Setelah membenturkan ibu jari kami, dia menarik tangannya dan berbicara dengan kesal. Ngomong-ngomong, kenapa pasanganmu meninggalkanmu sendirian? Kamu terlihat seperti seseorang yang ditinggalkan.
Hmm, sepertinya aku memang terlihat seperti itu. Teras adalah tempat di mana para tamu, jika dilihat secara positif, bisa beristirahat. Namun, jika dilihat secara negatif, itu adalah tempat bagi orang-orang yang ingin menghindar jika mereka merasa tersisih atau tidak bisa menyesuaikan diri. Dengan pasangan yang seperti ayahku, aku memang tidak dalam situasi yang memungkinkan untuk menikmati pesta. Ayahku ada di ruang perjamuan. Dia menatapku dengan heran ketika aku menyebut ayahku. Apa? Bukankah kamu memutuskan untuk berpasangan dengan sepupumu? Ya, pada akhirnya yang jadi pasangan adalah ayahku. Dia mengerutkan kening dan menatapku. Kamu sudah berdansa? Aku mendesah. Jika seseorang mengajakku berdansa, apakah aku akan bertingkah seperti orang yang ditelantarkan? Seperti yang kau katakan? Begitu aku selesai bicara, dia mencibir. Ya, mungkin dia menganggap ini lucu. Dulu orang-orang sering memintaku berdansa karena menghormati statusku sebagai putri seorang duk. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang memintaku berdansa hari ini. Ya, mungkin itu karma untuk kehidupan yang selama ini kujalani. Aku terhanyut dalam pikiranku ketika sebuah tangan terulur ke arahku. Aku menatap murid ayahku yang memasang ekspresi serius dengan tangannya yang terentang dan kokoh di udara. Ayah, aku tidak mau menikah, mempersembahkan pesta ulang tahun Rose. Awalnya, aku hanya merasa cemas. Sama sekali tidak ada niatan untuk begini. Ada niatan gitu juga gak apa-apa kok. Semangat kucing jalanan. Nantikan episode selanjutnya ya.